Selamat datang atas kehadiran Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Dahlan Iskan. Hadirin dimohon berdiri. Dimohon duduk kembali. Rangkaian acara wisuda ini disiarkan langsung oleh Persada TV, TV milik Pompes Sunan Derajat. Disiarkan sejak pukul 8.30 hingga acara usai. Sambutan pengasuh pesantren Pondok Sunan Derajat, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Ghafur. Kepada beliau, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Ghafur, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak kita yang sangat kami sayangi, Bapak Dahlan Iskan, Bapak-bapak kiai semuanya saja yang sangat kami hormati, Bapak-bapak sekalian semuanya saja yang sangat kami hormati, saudara-saudara sekalian yang sekarang telah diwisuda di Pondok Pesantren Sunan Derajat sini, alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedaya ingkang minulya, saya tak bicara seperti ngomong di televisi, di radio, supaya cek gak kagok. Langsung saja, Bapak Menteri, saya ini sebetulnya punya tugas yang paling berat di Indonesia. Karena apa? Karena peninggalan Wali Songo satu-satunya tinggal Pondok Sunan Derajat. Wali Songo dulu punya tempat pendidikan jumlahnya songo, tapi yang 8 sudah habis, tinggal pesarean. Satu-satunya masih lengkap pesarean dengan tempat pendidikannya tinggal Pondok Sunan Derajat. Jadi Pondok Sunan Derajat Bapak Menteri harus dieman-eman. Soalnya kalau Pondok Sunan Derajat ini hilang, habislah riwayat pondok yang dirintis oleh Wali Songo, yang berhasil ngislamno Nusantara dari Hindu Buddha tanpa geger Gendroyono. Itu dulu pondok jumlahnya songo, yang di dunia tidak ada cara perubahan agama tanpa gegeran seperti di Nusantara. Ini tinggal satu Pondok Sunan Derajat yang asli, tempatnya belum dipindah kemana-mana. Pondok banyak tapi baru. Tapi itu saya mohon pada Bapak Menteri supaya diperhatikan Pondok Sunan Derajat, karena ini keanehan dunia.
Alhamdulillah Pondok Sunan Derajat santrinya rame lagi, saking rame ini sampai keramenen, sampai kebingungan noto. Sini muridnya kalau dihitung mulai kanak-kanak hampir 10.000 kalau dihitung. Mungkin di Indonesia murid paling banyak Pondok Sunan Derajat, tapi tidak masalah. Karena Pondok Sunan Derajat punya tanah yang luas sekali, hampir 60 hektar. Tinggal bangunnya yang belum selesai. Pak Menteri, Pondok Sunan Derajat mulai punya pendidikan, jurusan apa saja ada. Di sana tadi jurusan, kata Pak Menteri, Fit Dunia Hasanah, iya. SMK jurusannya Notondonyo supaya Indonesia gemah ripah Jinawi. Sekaligus saya ajak yang kerjasama dengan Pondok Sunan Derajat, lulusan SMK berapa saja diterima menjadi pegawainya di Agrindo. Siap kapal-kapal di Indonesia ini untuk yang menjadi supirnya lulusan SMK Pondok Sunan Derajat. Yang punya kapal ikut datang juga. Maka dari itu saya mohon Pak Menteri untuk dibantu, jangan sampai peninggalan Wali Songo ini musno. Pak Menteri, ini yang sudah saya tatar tiap pagi, tapi kelihatannya kok bicaranya aja kurang tegas tadi. Inilah yang katanya sanggup menjadi penerus kiai-kiai di Indonesia. Di Pondok Sunan Derajat punya jurusan kiai, Pak Menteri. Mulai tingkat SMP, SMA, mu'alimin, mu'alimat, sampai S1 yaitu jurusan Ma'had Ali, sekolah calon kiai. Kalau tidak ada sekolah calon kiai seperti di Pondok Sunan Derajat, habislah riwayat kiai di Indonesia ini. Nanti banyak kiai yang surbane tok sing gede, tapi gak iso ngaji. Nek ngoceh pinter setengah mati, dalile tapi suruh nerjemah Quran hadis tidak bisa. Di sini alhamdulillah ada sekolah jurusan kiai, tapi sayang pemerintah belum bikin sarjana kiai. Sarjananya masih ikut bahasa Arab. Saya mohon Pak Menteri, mbok iyo mosok cah Indonesia kok gak duwe sarjana kiai. Ini bagaimana nanti? Sarjana ini sarjana bahasa Arab. Alhamdulillah Pak Menteri, Pondok Sunan Derajat ya sampai sekarang kakehan murid, sampai saya kebingungan. Guru tidak masalah, karena banyak lulusan S2, S3 pengangguran tidak punya pekerjaan, lulusan dari luar negeri banyak sekali di Lamongan. Lamongan banyak sarjana pengangguran, tidak ada masalah guru. Mohon bantuannya, izin saja. Bagaimana supaya mosok yo pondok tertua di Indonesia, murid terbanyak di Indonesia, mungkin boleh dikata terkaya pondok di Indonesia Sunan Derajat. Kok izin universitas saja ndak punya, saya izin macam-macam coro ndak bisa. Masih sekolah tinggi sampai kiamat saya sekolah tinggi saja. Pak Menteri, Pondok Sunan Derajat pandai kerja. Mungkin trek di Surabaya sampai Rembang tidak bisa dihitung banyak jumlahnya. Berapa trek milik Pondok Sunan Derajat? Saya tidak butuhkan uang Pak Menteri, saya butuh bantuan izin universitas supaya diselesaikan. Pondok Sunan Derajat punya uang. Pemerintah amat terima kasih dari Lamongan, semua perizinan dipermudah. Pak Menteri, semua usaha Pondok Sunan Derajat oleh kabupaten dipermudah, tidak pernah dipersulit. Pondok Sunan Derajat punya minuman hidrat asli, air di bawah pesarian Sunan Derajat. Di sini Pak Menteri, minum aqua saya haramkan. Haram ngombe aqua. Lho kenapa haram? Mosok banyune wae wong Jawa, sing ngombe wong Jawa pabrik wae Amerika. Berapa triliun tiap bulan uang Indonesia ditarik ke sana karena minum aqua. Jangan minum aqua, dosa. Bantu Amerika. Kalau bisa minum hidrat. Air asli Sunan Derajat, rasanya sama dengan aqua dan vitaminnya juga kebersihannya sama dengan aqua. Kenapa minum bikinan Amerika? Monggo
Pak Menteri, saya punya minuman, punya pabrik pupuk Sangyang Sri itu nama saja pemerintah itu, enggak punya pabrik. Cek pabriknya Sangyang Sri, milik siapa? Milik Pondok Sunan Derajat. Sangyang Sri hanya buruh dodol tok, pemerintah buruh dodol milik pondok. Sangyang Sri, pupuk Sangyang Sri. 100% sekarang bikinan Pondok Sunan Derajat. Pondok Sunan Derajat pandai bikin pupuk karena saya itu dokternya dokter pertanian, bukan dokter kiai. Jadi kiai kepeksa. Mergo turunan. Saya itu Pak Menteri dokternya pertanian. Tukang gawe pupuk, tapi itu aja aneh-aneh nek Pondok Sunan Derajat kok bisa bikin pabrik pupuk SDL Sunan Derajat Lamongan. Saya cerita ini karena saya nanti dianggap pondok enggak bisa kerja. Saya punya pabrik roti, pabrik mengkudu yang dikirim ke Jepang. Siapa? Pondok Sunan Derajat, merek Sunan. Pak Basofi ditolak, Jawa Noni, sini Java Noni, sini Jawa Noni, bisa diterima ke Jepang. Coba kambingnya, tanyakan Pak Budi, berapa itu? Paling sedikit 15.000 Pak Menteri. Punya kambing dombo yang jelek-jelek diingoni dalam waktu singkat bisa besarnya bukan main. Itu orangnya Pak Budi dengan saya kerjasama. Pak Budi seperti saya bersaudara. Semua pegawainya kalau bisa nanti dari Pondok Sunan Derajat. Pak Budi banyak sekali, Pak Menteri banyak sekali usaha-usaha Pondok Sunan Derajat tinggal membesarkan. Sampai tanggal 9 katanya ada Menteri 5 dipimpin Menteri Agama untuk ngundang Kiai se-Indonesia untuk datang ke Pondok Sunan Derajat untuk latihan mergawe supaya ndak jalukan. Pak Menteri, saya bangun pondok dalam waktu 20 tahun habis 500 miliar, belum pernah saya minta bantuan masyarakat. Tanya wali murid, pernah saya mintai, tapi dikei arep tapi ndak mau minta. Masjid peninggalan Sunan Derajat dari sini sekitar 300 meter, mungkin ukirannya bukan main baiknya. Ini masjid peninggalan Pondok Sunan Derajat yang Sunan Derajat di sananya. Bab itulah saya menunjukkan Pak Menteri, saya tidak butuh bantuan uang Pak Menteri, saya butuh izin untuk dipermudah. Karena Pondok Sunan Derajat ini pandai cari uang tapi kesulitan minta izin mengenai universitas. Bagaimana caranya? Mosok yo pondok tertua muridnya paling banyak kok izin itu saja kesulitan tidak karu-karuan. Pak Menteri, saya terima kasih banyak untuk kedatangan Pak Menteri yang sudah saya kenal mulai dulu waktu di Jawa Pos. Saya itu temannya MH Ali Najib untuk ngeluyur keliling dunia, ya saya ini orangnya. Dengan teman Pak Menteri, Mas Semar, Pak Habib itu sekarang ikut di Pondok Sunan Derajat. Pondok Sunan Derajat punya radio sendiri yang sudah punya izin, punya televisi sendiri yang belum punya izin. Televisi saya sama dengan RCTI, mesinnya dari Italia. Pondok Sunan Derajat punya percetakan sendiri, punya majalah sendiri, dan punya pabrik baju sendiri. Bab itulah Pondok Sunan Derajat mau dijadikan percontohan supaya baju bikin sendiri jangan bikinan Cina, roti bikinan sendiri jangan bikinan Cina. Mosok yo kabeh kok Cina Londo Amerika. Saya ingin santri-santri saya yang saya wisuda untuk siap jadi pelopor dandani Indonesia, dandani urusan duniawi dan dandani urusan ukhrawi. Itulah Pak Menteri, sedikit saya cerita karena saya tunggu-tunggu, enggak mungkin saya cerita panjang-panjang. Sini ada negerinya loh Pak Menteri, SMP-nya sini luas ini, berapa 2 hektar SMP negeri. Liburnya hari Jumat seperti di Mekah. Enggak libur hari Minggu seperti Londo. Ternyata bisa itu sekolah negeri libur hari Jumat dan baik sekali di sini. Inilah Pondok Sunan Derajat, ternyata ada sekolah negerinya yang ada di dalam pondok dan bisa kerja baik kerjasama dengan pondok, tidak ada masalah apa-apa, tidak pernah ada gegeran sama sekali. Yang dulu semua orang heran, mau sekolah negeri kok di dalam pondok. Alhamdulillah, sekolah negeri ada di dalam pondok sampai liburnya saja bersatu hari Jumat. Pak Menteri, itulah sedikit tugas saya di sini, hanya ngajar bagian urusan agama. Bab itu
masalah-masalah urusan yang lain-lain Pak Menteri nanti saya bebani. Mbok yo izin saja saya mohon Pak Menteri supaya dibantu sampai punya Universitas Pondok Sunan Derajat. Nanti uang saya yang biayai, tapi izin saya mohon bantuan Pak Menteri. Saya kira itulah yang bisa saya ceritakan. Tidak pantas saya cerita panjang-panjang. Saya agak nantang karena apa? Supaya Pak Menteri senang sekali maju Pak Menteri ini. Saya pun senang maju Pak Menteri. Saya ingin maju, saya ingin siap sampai mati belani pendidikan. Saya tidak akan cari uang untuk kepentingan pribadi. Buat apa? Itu istri sudah mati, buat apa? Uang perusahaan banyak sekali Pak Menteri. Saya punya restoran 9 di Malaysia, restoran Sunan Derajat. Kalau ke Malaysia mampir ke restoran Sunan Derajat milik pondok. Punya pabrik tahu terbesar di Asia Tenggara, Jasudra Jasa Sunan Derajat. Mendatangkan kedelai dari Amerika, sekarang mahalnya bukan main kedelainya. Ngelundas saya, kenapa kedelai dari Amerika mahal? Pak Menteri, saya punya pabrik pentol bakso mulai Singapura sampai Bangkok. Coba Nurjat itu siapa? Nur Sunan Derajat, pentol bakso. Datangkan daging dari India, tiap hari paling sedikit 6-5 ton dari India. Harganya hanya 9 ringgit, sekitar 30.000 lah 1 kilo. Tapi sayang daging dari India tidak bisa masuk Indonesia. Saya menunjukkan, nanti Pak Menteri takut, mampu tak Pak Gofur biayai pondok kalau saya beri izin universitas. Itulah saya takut, tidak khawatir, uang punya, tapi izin saya kesulitan. Apa itulah supaya Pak Menteri tidak ragu-ragu, saya bilangkan apa adanya. Bukan saya menyombongkan, tapi menunjukkan itu milik pondok, bukan milik saya, milik Pondok Sunan Derajat. Saya ingin mati tidak bawa apa-apa, biar semua untuk pondok. Buat apa? Seperti Kanjeng Nabi, peninggalannya banyak sekali, tapi tidak mati, tidak bawa apa-apa. Saya pun ingin seperti itu, seperti Kanjeng Nabi. Saya kira cukup sekian, dan saya ulangi minta maaf ya Pak Menteri atas segala kekurangannya karena Pondok Sunan Derajat belum sempurna. Saya terima kasih atas kedatangan Pak Menteri datang ke sini. Marilah kita doakan ya Bapak kita Pak Menteri ini, Pak Dahlan Iskan, mudah-mudahan besok masuk surga, mimpin kita bersama-sama di sana. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan oleh Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh pesantren Pondok Sunan Derajat. Kami ulangi kembali, rangkaian acara wisuda ini disiarkan langsung oleh Persada TV, TV milik Pondok Pesantren Sunan Derajat. Sejak pukul 8.30 sampai acara ini usai. Orasi ilmiah oleh Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Dahlan Iskan. Kepada Bapak Dahlan Iskan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur yang luar biasa. Saya tahu beliau lama dan tidak berubah, tetap hebat dan tambah hebat. Para pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Derajat, para wisudawan, mungkin ada orang tuanya. Hari ini saya minta maaf, baru pertama kali ini ke pesantren Sunan Derajat. Lewatnya udah sering, karena
waktu membangun Lamongan Sorbis, saya sering sekali ke sebelah barat sana, tetapi biasanya sudah terlalu malam dan baru sekali ini bisa hadir di sini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya, tetapi saya tahu bahwa ini satu-satunya peninggalan Wali Songo yang pesantrennya masih eksis, bahkan terus berkembang. Saya tadi sudah cek dengan beberapa tenaga pengajar di sini, dibanding dengan 5 tahun yang lalu maju mana dengan sekarang, jauh lebih maju sekarang. Dibanding 10 tahun yang lalu maju mana, jauh lebih maju sekarang. Berarti pesantren ini grafiknya masih terus maju dan grafiknya masih terus naik. Sehingga nanti saya bisa membayangkan kalau izin universitas ini sudah keluar, saya membayangkan betapa bergairahnya dan betapa majunya nanti universitas itu. Karena apa? Karena nahannya sudah terlalu lama, dendamnya sudah sampai ubun-ubun. Jadi nanti kalau Universitas Sunan Derajat itu maju pesat, karena dendamnya kesampaian begitu. Dan saya kira banyak sekali orang yang seperti itu, bahwa orang maju karena memang keinginan untuk majunya besar. Kita ini sering tidak bisa melakukan sesuatu, gagal melakukan sesuatu, bukan karena tidak bisa, tetapi yang lebih banyak adalah karena tidak mau, bukan karena tidak bisa. Kita ini begitu mau, bisa. Pondok pesantren mau bikin TV, bisa. Bikin radio, bisa. Bikin restoran sampai berapa nanti networknya, mungkin tidak lagi 9, bisa. Bikin apa saja bisa. Tetapi, dan saya yakin nanti para wisudawan dengan gaya seperti Pak Abdul Ghafur, dengan gaya seperti itu, dengan cara berpikir seperti itu, nanti bisa melakukan apa saja asal mau. Nah, banyak orang mengatakan, Pak, saya ini sudah mau, tapi kok nggak bisa ya, begitu. Saya ini sudah mau, kok nggak bisa ya. Terus nanti pikirannya, oh kita ini memang pribumi, jadi ya nggak bisa lah. Kita ini orang pesantren, ya nggak bisa lah. Kita ini orang Lamongan, mana bisa. Perasaannya begitu, perasaannya. Padahal tidak begitu. Saya dari desa, bapak saya buruh tani, petani tapi tidak punya sawah, jadi kerjanya untuk tetangga atau jadi tukang kayu serabutan. Kemudian saya juga tamatan mu'alimin, madrasah aliyah. Dulunya mu'alimin, saya tidak pernah masuk aliyah, saya masuk mu'alimin, tetapi di pertengahan jalan mu'aliminnya berubah menjadi sanawiyah dan aliyah. Dan kemudian saya berada di sanawiyah, terus kemudian ke aliyah. Nah, pantas-pantasnya kalau toh akhirnya Tuhan menentukan saya menjadi menteri, pantas-pantasnya kan menteri agama. Tamatan madrasah aliyah. Kok menteri BUMN? Bahkan sebelumnya menjadi direktur utama perusahaan listrik negara. Padahal dulu waktu aliyah tidak pernah diajar mengenai trafo, mengenai transmisi, mengenai megawatt, mengenai PLTU, tidak pernah diajar. Dulu waktu aliyah yang diajar ya fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, tafsir, nahwu, shorof, dan seterusnya. Paling ilmu mantik. Dan kok jadi menteri BUMN, bahkan sebelumnya direktur utama perusahaan listrik negara. Tidak lain kecuali karena kita mau. Nah, banyak orang mengatakan, loh Pak, saya ini mau, kok nggak bisa? Nah, saya pengen bertanya kepada orang yang mengatakan mau tetapi tidak bisa melakukan sesuatu. Sebaiknya orang yang mengatakan sudah mau tetapi tidak bisa, sebaiknya dicek kadar
kemauannya itu seberapa besar. Jadi antara mau dan mau itu tidak sama. Jadi kita harus membedakan antara mau dan mau. Bagaimana cara membedakannya? Saya tidak perlu menggunakan sesuatu yang sangat ilmiah, karena semakin ilmiah semakin sulit dipahami. Saya mungkin lebih memilih contoh yang dipakai oleh ibu-ibu atau mbak-mbak, yaitu emas. Emas itu kan ada emas 24 karat, ada emas 22 karat, ada emas 20 karat, ada emas 18 karat. Nah, memang sama-sama emas, tapi karatnya kan berbeda. Karena itu, kalau ada seseorang yang sudah mengatakan mau, tetapi ternyata tidak bisa, maka sebaiknya kita tanya dengan pertanyaan lanjutan. Anda memang sudah mau, tetapi mau Anda itu berapa karat? Jadi kemauan itu ada karatnya juga, begitu. Ada kemauan yang 24 karat, ada kemauan yang 22 karat, ada kemauan yang 20 karat, ada kemauan yang 18 karat. Bahkan mungkin ada kemauan yang tidak berkarat sama sekali. Nah, ini kita persoalkan. Saya tidak percaya Pak Yai Abdul Ghafur bisa mengadakan semua tadi kalau kemauannya tidak 24 karat. Saya tidak percaya itu. Pasti kemauan beliau itu 24 karat. Tapi sebetulnya 24 karat pun tidak terlalu diperlukan, karena yang mempunyai kemauan 24 karat mungkin hanya orang-orang yang istimewa. Kalau bisa 24 karat. Menurut pendapat saya 22 karat pun cukup. Punya kemauan 22 karat supaya kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Itu bisa. Nah, memang sejak dulu saya sudah mendengar banyak hal bisa dilakukan oleh Sunan Derajat, pesantren Sunan Derajat, karena kemauan Bapak Kiai Haji Abdul Ghafur memang kemauan yang 24 karat. Jadi adik-adik wisudawan, nanti kalau Anda menginginkan sesuatu dan tidak bisa, maka tolong ditanya sekali lagi, apakah kemauan saya ini sudah 24 karat belum? Atau setidak-tidaknya sudah 22 karat belum? Jangan-jangan kemauan saya ini hanya 18 karat atau tidak berkarat sama sekali. Ini sebaiknya terus ditanya seperti itu. Nah, banyak juga orang berpendapat atau mempunyai pengalaman. Umumnya para wisudawan sebelum diwisuda itu biasanya, Pak, saya ini sudah memimpikan banyak hal, pengen ini, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Sudah mengangan-angankan banyak hal yang akan dikerjakan. Udah berangan-angan terus. Nanti pengen seperti ini, pengen seperti ini, pengen seperti ini, pengen seperti ini. Nah, bagaimana memperlakukan angan-angan yang seperti itu? Sebaiknya kalau ada wisudawan yang punya keinginan banyak sekali, tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai belasan keinginan, sebaiknya segera segera memikirkan, didaftar saja keinginan tadi, supaya jangan kalut di dalam pikiran. Didaftar saja, tertulis keinginan tadi apa saja yang muncul di pikiran. Jangan dipikirkan secara ngelambiar, ditulis saja. Saya ingin ini, ingin ini, ingin ini. Setelah didaftar, mungkin ada 3, mungkin ada 4, mungkin ada 5, mungkin ada 7, atau ada 11. Setelah didaftar, sebaiknya mulai dipikirkan keinginan mana yang paling
dekat bisa dilakukan atau bisa direalisasikan. Dipikir lagi, ini kok saya punya 9 keinginan atau 15 keinginan atau 5 keinginan. Sebaiknya fokus kepada yang sudah ditulis itu, kemudian dipilih, dipikir-pikir mana ya keinginan yang paling bisa dilaksanakan. Itu dulu, pilih aja satu dulu. Pilih satu dulu. Nah, keinginan yang lain bagaimana? Tinggalkan dulu. Ya kan sayang Pak, keinginan yang nomor 2 kan juga bagus. Keinginan yang nomor 3 kan juga bagus. Keinginan yang nomor 11 kan juga bagus. Iya, semua keinginan itu bagus. Tetapi tetap harus dipilih dulu keinginan satu saja yang paling mungkin dilaksanakan dengan hasil yang paling baik. Nah, ini karena kita berada di pesantren, kita belajar tauhid dan kita tahu apa itu tauhid. Inti dari tauhid adalah mengesakan. Inti dari tauhid adalah mengesakan, tidak menduakan, tidak mentigakan, tidak mengempatkan, tidak melimakan, dan seterusnya. Tetapi inti dari mengesakan itu apa sebetulnya? Inti dari mengesakan adalah fokus. Jadi yang disebut mengesakan itu sebetulnya fokus. Kalau dalam ilmu peribadatan ini sudah ma'rifat, begitu. Jadi fokus. Jadi dalam fit dunia hasanah pun, dalam ilmu keduniawian pun itu tetap diperlukan tauhid. Cuma bedanya ini tauhid kepada tujuan, tauhid kepada pemikiran, tauhid kepada keinginan. Nah, kalau beberapa keinginan tadi dipilih satu saja, jangan 2, jangan 3, jangan 4. Kalau Anda bisa melakukan pemilihan satu saja dari berbagai keinginan yang akan dikerjakan itu, maka Anda sudah menerapkan ajaran tauhid fit dunia. Tauhid dalam kehidupan duniawi. Kalau Anda, para wisudawan dan wisudawati, tidak bisa memilih mana salah satu keinginan yang Anda pengen kerjakan itu, dan Anda tetap pengen mengerjakan 1, 2, 3, 4 sampai seluruh keinginan Anda pengen kerjakan dalam satu saat, maka pada dasarnya Anda semua sudah musyrik. Musyrik keinginan, musyrik cita-cita. Nah, semua tahu barang siapa musyrik masuk neraka, dan nerakanya musyrik keinginan tadi adalah Anda tidak bisa melakukannya karena terlalu banyak yang dipikirkan. Nah, jadi pertama kita harus bertauhid dalam tanda kutip, yaitu memfokuskan keinginan kita untuk bisa, kemudian meningkatkan derajat karat dari sebuah keinginan yang mula-mula tidak berkarat menjadi 18, yang 18 menjadi 20, yang 20 menjadi 22, kalau bisa menjadi 24, maka Anda akan bisa melakukan apa saja. Di sini di samping contoh yang sangat baik dari Pak Kiai Haji Abdul Ghafur, di sini ada anak asuh beliau, putri namanya Wila. Mungkin berdiri. Ya, ini dari keluarga Tebuireng. Dari keluarga Tebuireng yang pernah kena kanker waktu masih mahasiswa, tetapi karena keinginannya sembuh luar biasa, bisa sembuh. Dan sekarang seorang wanita dari keluarga pesantren yang ketika mahasiswa terkena kanker, sekarang menjadi pengusaha hebat sekali.
sampai punya perusahaan teknologi tinggi yang dipercaya oleh perusahaan Huawei untuk jadi partner. Itu menurut saya luar biasa. Karena apa? Karena fokus kepada bidangnya. Nah, setelah fokus kepada bidangnya berhasil, baru kemudian menginjak apa lagi. Jangan belum berhasil satu sudah apalagi. Akhirnya tidak berhasil semua. Nah, saya yakin yang dikerjakan oleh Bapak Kiai Abdul Ghafur di sini juga tidak seluruhnya selesai sekaligus. Pasti selesai satu, kemudian merambah satunya lagi, karena dalam intensitas yang tinggi akhirnya bisa dilakukan semuanya. Dan Mbak Wila sekarang punya butik, sudah punya 22 butik toko pakaian yang mahal-mahal itu. Punya 22 termasuk di Singapura dan Malaysia. Jadi semua berangkat dari kemauan, yang kemauan itu sebaiknya diukur karatnya berapa, dan harus kita sadari hanya kemauan yang karatnya 24 atau setidak-tidaknya 22, kemauan itulah yang akan berhasil dilaksanakan. Kalau kemauannya hanya ya saya mau karena dibantu, mau karena mengandalkan orang lain, mau tapi selalu minta bantuan, mau tapi selalu minta supervisi, nah itu diragukan kemauannya, dan kans untuk berhasil tentu lebih sedikit. Saya kira itu dari kami. Memang yang penting isinya bahwa kita semua bisa melakukan. Saya sendiri waktu ditunjuk menjadi Direktur Utama PLN, saya sampaikan apa adanya kepada Bapak Presiden. Pak, saya ini tamatan madrasah aliyah, bukan insinyur listrik, bahkan insinyur mesin pun bukan, insinyur pertanian pun, dokter pertanian pun bukan, begitu. Nah, tetapi karena Bapak Presiden melihat bahwa saya punya kemauan yang sangat keras untuk maju dan apapun bisa diselesaikan melalui kemauan itu. Yang kemauan itu tentu tidak hanya diucapkan dan dipikirkan, tetapi betul-betul dilaksanakan. Maka kemauan itulah sebetulnya yang menjadi motor penggerak dari seluruh keberhasilan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya saya akan agak beberapa saat di sini, tapi tidak untuk pidato. Saya pengen belajar di sini. Saya pengen lebih banyak bicara dengan Bapak Kiai Abdul Ghafur supaya manfaat lebih banyak bisa dirasakan. Karena kalau saya pidato terus nanti saya agak bertentangan dengan apa yang saya kemukakan, bahwa saya ini tidak terlalu percaya kepada pidato. Saya ini tidak terlalu percaya bahwa pidato itu ada gunanya. Jadi minta maaf. Penyerahan cindera mata dari Stai Raden Kosim kepada Menteri BUMN Republik Indonesia yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur kepada Menteri BUMN Bapak Dahlan Iskan.
Pembacaan doa oleh Bapak DRS Kiai Haji Mulhamul Khair MM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'il bisyafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa khusun ila wa sunnah derajat wa usul ghafuri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli salatan hamdan qalal khilatuh wa rasul wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin adim fa barik anna ma nahnu fi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta laha wa likulli hajatin aqdiha bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahu din asmi rahmatin fa lam sikalaha. Allahumma ya imadah man la imadalah, ya sanadah man la sanadalah, ya dukhra man la dukhralah, ya qiyasa man la qiyasalah, ya karimal afi, ya khusna tajabush, ya kashifal bala, ya adim marroja, ya unad du'afa, ya mukidal fuqara, ya minal halka, ya muksinu, ya mujammil, ya mun'im, ya mutafadil, antal ladhi sajadalaka sawadul lail wa da'un nahar wa nurul qamar wa sa'u syamsi wa dahwil ma wa wisyajar. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma inna nas'aluka bi anna nasyhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-hannan al-mannan badi'us samawati wal ardil jalali wal ikram. Ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis, ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa tahdir. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma aksin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min dunya wa adabil akhirah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi sa'adah wa salama wa husnal khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat Senat terbuka oleh Ketua Setai Raden Kosim Lamongan. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, rapat Senat terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Kosim Lamongan resmi kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi senat meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Makasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Demikianlah acara wisuda sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Qasim Lamongan tahun akademik 2012-2013. Kami atas nama pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat salah kata. Ma asabani min hasanatin fa min Allah wa ma asabani min sayyi'atin fa min nafsi. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk wisudawan dan wisawati diharap untuk ke panggung foto bersama dulu dengan didampingi Bapak Ibu dosen. Wisudawan dan wisawati saya berharap untuk ke panggung untuk foto bersama sesuai dengan kelas dan prodinya masing-masing. Ayo bicar, ayo. Bapak Ibu dosen yang ingin mendampingi untuk foto bersama silakan ke panggung. Bapak Ibu dosen yang berkenan mendampingi wisudawan supaya ke panggung. Bapak Anas fotografer saya harap datang ke tempat. Silakan ke depan untuk foto bersama. Pak Anas Ahmadi fotografer supaya datang ke tempat. Bapak Anas Ahmadi untuk mengambil gambar. Bapak Ibu wali wisudawan setelah acara ini saya bisa mengambil gambar di ruang rapat zona terbuka. Dan Bapak Ibu wali mahasiswa yang belum bisa masuk untuk diperkenankan untuk masuk ke ruangan. Diperbolehkan untuk masuk ke ruangan. Terima kasih. Untuk pertama prodi PBA terlebih dahulu, mohon prodi PBA terlebih dahulu.